Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Hai, Om Dan di sini. Cerita kali ini tentang seorang mahasiswa yang ngekos di salah satu kota, sebut saja kota S. Dia baru saja pindah dari kosnya yang lama ke kosnya saat ini karena jarak yang dekat dengan kampusnya. Dan tentu saja dengan harga yang murah. Tapi, dia tidak tahu tentang bahaya yang sedang menantinya. Seperti apa kisahnya? So, begini ceritanya. Cerita ini dimulai di sebuah kos di pinggiran kota yang ditempati oleh seorang mahasiswa bernama Dika. Dika adalah seorang mahasiswa yang rajin dan selalu fokus pada studinya. Dika baru saja menempati kos tersebut karena baru pindah dari kosnya yang lama. Dan karena jarak dari kosnya yang lama ke kampus cukup jauh, akhirnya dia memutuskan mencari kos lain yang lebih dekat dan menemukan kos yang sekarang dia tempati. Selain murah, kos tersebut juga cukup bersih dan ada penghuni lain, walaupun bangunannya agak tua. Suatu malam, saat Dika tengah asik belajar di kamarnya, tiba-tiba suasana mulai terasa aneh. Cahaya lampu berkedip-kedip dan udara terasa dingin. Awalnya, Dika mencoba mengabaikannya dan menganggap itu hanya akibat dari gangguan listrik. Namun, ketika Dika mulai mendengar suara-suara aneh dan langkah kaki dari lorong kosnya, dia mulai merasa cemas. Dia mengira bahwa mungkin ada tetangga kos yang sedang bercanda atau berusaha menakut-nakutinya. Namun, keanehan-keanehan tersebut semakin sering terjadi dan semakin intens. Malam itu, ketika Dika tengah tidur lelap, dia terbangun oleh suara tangisan perempuan yang menakutkan. Dia merasa gemetar dan takut melihat sekeliling kamarnya. Namun, tidak ada satupun yang terlihat. Semakin lama, Dika semakin percaya bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kosnya. Keesokan harinya, Dika mulai bertanya kepada beberapa tetangga kosnya dengan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Dan beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa rumah kos tersebut memang dianggap angker dan seringkali diduga menjadi tempat berkeliaran kuntilanak. Dika semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang kuntilanak tersebut. Meskipun ketakutan, Dika memutuskan untuk mencoba mencari solusi. Dia pergi ke seorang dukun yang terkenal di daerah tersebut untuk meminta saran. Dukun itu memberitahunya tentang cara-cara menghadapi kuntilanak. Dika kemudian memulai ritual-ritual kecil yang diberitahukan oleh dukun tersebut, seperti meletakkan bunga di depan kamarnya dan memberikan sesajen di sudut-sudut rumah kos. Namun, tidak ada hasil apapun dari ritual tersebut. Gangguan-gangguan itu pun masih terus dia rasakan. Dika merasa kebingungan dan menjadi semakin ketakutan. Dika merasa frustasi karena meskipun telah melakukan ritual-ritual yang diberitahukan oleh dukun, gangguan-gangguan dari kuntilanak tidak kunjung berhenti. Suara-suara aneh dan langkah kaki tanpa wujud tetap terdengar di lorong kosnya, dan dia masih sering terbangun oleh suara tangisan perempuan yang menakutkan. Ketakutan Dika semakin meningkat setiap harinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dan mengamati setiap langkahnya. Setiap kali akan tidur, dia merasa gelisah dan sulit untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Dika merasa semakin terisolasi karena gangguan tersebut. Dia merasa kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar dan aktivitas sehari-harinya terganggu. Beberapa teman kosnya yang mendengar tentang masalahnya mencoba memberi dukungan dan saran, tetapi gangguan tersebut terus berlanjut. Suatu malam, ketika Dika sedang berada di kamarnya, dia mendengar suara perempuan yang sedang bernyanyi dengan nada merdu. Meskipun suaranya menenangkan, Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu semakin mendekat, dan ketika Dika membuka pintu kamarnya, dia terkejut melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat berdiri di depannya. Saking takutnya, Dika menjerit sekeras-kerasnya lalu tak sadarkan diri dan jatuh pingsan. Dika terbangun beberapa saat kemudian dengan bantuan beberapa teman kosnya yang datang setelah mendengar suara jeritan dari kamarnya. Dia bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan gagap,
dia menceritakan kejadian itu kepada mereka. Namun, teman-temannya meyakinkan Dika bahwa mereka tidak melihat siapapun selain Dika di kamarnya dan tidak ada jejak keberadaan wanita berpakaian putih tadi. Dika merasa semakin tertekan dengan kejadian tersebut. Dia merasa seperti dalam lingkaran setan, di mana gangguan kuntilanak semakin mengganggu kehidupannya. Dia merasa bahwa keberadaan kuntilanak itu adalah tanda-tanda bahwa dia harus segera mencari solusi yang lebih kuat. Dika memutuskan untuk mencari dukun yang lebih berpengalaman untuk membantu mengatasi masalahnya. Setelah beberapa pencarian, dia menemukan seorang dukun tua yang memiliki reputasi kuat dalam menghadapi makhluk halus. Dukun tua itu mengatakan bahwa gangguan dari kuntilanak memang serius dan ada kemungkinan bahwa kuntilanak tersebut memiliki ikatan kuat dengan rumah kos tersebut. Dukun tua itu menyarankan Dika untuk melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat dan menyeluruh. Ritual tersebut untuk membersihkan seluruh rumah kos dan energi negatif dan mencari akar permasalahan yang menyebabkan kuntilanak muncul. Dika setuju untuk melakukan ritual tersebut meskipun merasa takut. Bersama dukun tua itu, Dika dan beberapa teman kosnya melakukan persiapan untuk ritual pembersihan yang akan dilakukan pada malam berikutnya. Singkat cerita, malam itu suasana di rumah kos Dika penuh dengan ketegangan. Semua orang berkumpul di ruang tengah untuk melakukan ritual. Dukun tua memimpin acara, memanggil energi positif dan memberikan perlindungan kepada semua yang hadir. Ritual berlangsung dengan hikmat dan penuh keyakinan. Dika dan teman-temannya melepaskan doa dan harapan agar gangguan dari kuntilanak dapat berhenti dan rumah kos mereka menjadi tempat yang aman dan tenang. Tiba-tiba suasana berubah. Angin dingin berhembus di dalam rumah kos dan beberapa orang merasa adanya energi aneh di sekeliling mereka. Dukun tua melanjutkan dengan tekad yang kuat dan terus mengarahkan energi positifnya. Seketika, Dika melihat sosok kuntilanak muncul di hadapannya. Tapi kali ini, wujud kuntilanak itu lebih mengerikan. Mukanya hancur, dengan mata yang hampir keluar dan lidah yang menjulur keluar meneteskan darah. Kuntilanak itu seakan-akan mau memakan Dika. Dika merasa sangat ketakutan. Kuntilanak yang mengerikan itu semakin mendekat dengan langkah yang lambat. Dika mencoba untuk bergerak dan berteriak, tetapi sepertinya tubuhnya membeku dan suara tidak keluar dari mulutnya. Teman-teman kosnya juga terlihat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Dika. Suasana menjadi semakin mencekam dan Dika merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Dukun tua menatap kuntilanak itu dengan tatapan tajam dan tenang. Dia mengeluarkan mantra-mantra pelindung untuk menjaga dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Energi positif dari dukun itu tampaknya menghadang kuntilanak mengerikan tersebut, meskipun kuntilanak itu terus berusaha meraih Dika. Tiba-tiba kuntilanak itu berhenti mendekat. Dia menatap Dika dengan mata merah menyala yang penuh kebencian. Dia kemudian melepaskan suara tawa yang mengerikan, membuat suasana semakin menegangkan. Dukun tua itu tetap tenang dan fokus pada ritualnya. Dia berbicara dengan suara yang tegas, memerintahkan wanita itu untuk pergi dan meninggalkan rumah kos tersebut. Saat itu, suasana di sekitar mereka bergetar dan kuntilanak itu tiba-tiba menghilang. Seluruh rumah kos tampak lebih terang dan angin dingin di sekitar mereka juga ikut menghilang. Dika merasa tubuhnya kembali dapat bergerak dan teman-temannya pun merasa lega. Mereka kira teror kuntilanak itu sudah selesai, tetapi rupanya mereka salah. Dan pada malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Pada malam berikutnya, gangguan dan teror semakin meningkat. Suasana di rumah kos Dika kembali mencekam dan mereka merasa seperti sedang dikejar oleh kehadiran jahat. Cahaya lampu berkedip lebih cepat dan angin dingin semakin kuat. Ketika Dika sedang duduk sendiri di kamarnya, ia merasa kehadiran sesuatu yang aneh di dekatnya. Dia merasa dingin dan gemetar. Cahaya lampu berkedip-kedip lagi dan suasana menjadi gelap dan menakutkan.
Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu kamarnya. Ketukan itu terdengar keras dan berulang-ulang seolah ada yang ingin masuk. Dika merasa hatinya berdebar kencang dan ketakutan jika harus melihat apa yang mungkin ada di balik pintu. Dengan keberanian, Dika mencoba untuk mengintip melalui celah pintu. Dia terkejut melihat sosok kuntilanak yang mengerikan itu datang lagi dan berdiri di sana. Mata merah menyala, wajah yang mengerikan, dan tangan yang menjulur dengan keinginan jahat. Dika tahu bahwa ini bukan lagi kuntilanak biasa, tetapi keberadaan yang jahat dan mengancam. Dia ingat saran dukun tua untuk tetap tenang dan fokus. Jadi, dia mencoba untuk mengendalikan ketakutannya. Dika dengan cepat mengambil beberapa benda pelindung yang diberikan oleh dukun tua. Dia berdoa dan berusaha menghadapi kuntilanak itu dengan keberanian. Namun, semakin Dika mencoba untuk menghadapinya, semakin kuat keberadaan kuntilanak itu mengancam dan semakin gelap suasana di sekitarnya. Dika merasa putus asa. Gangguan itu seakan-akan tidak bisa dihentikan. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran ketakutan dan teror yang tak berujung. Teman-teman kosnya yang mendengar kegaduhan dari kamar Dika datang untuk memberikan bantuan. Mereka mengetuk pintu dan penuh kekhawatiran ingin memastikan bahwa Dika baik-baik saja. Saat teman-temannya membuka pintu kamarnya, keadaan menjadi semakin mengejutkan. Mereka tidak melihat sosok kuntilanak yang mengerikan dan hanya melihat Dika yang sedang berteriak-teriak sembari mengacungkan keris kecil ke arah depannya yang tidak ada apa-apa di sana. Teman-teman Dika merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dika yang masih dalam keadaan ketakutan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Teman-temannya mencoba untuk menenangkan Dika dan memberikan dukungan padanya. Mereka berjanji akan mencari bantuan profesional untuk mengatasi masalah ini. Dika dan teman-temannya merasa bingung dan putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa gangguan kuntilanak terus muncul meskipun sudah melakukan ritual pembersihan yang kuat sebelumnya. Mereka merasa seperti tertekan oleh kehadiran kegelapan yang tak terlihat. Malam itu mereka sepakat untuk mencari dukun lain yang lebih berpengalaman dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kos tersebut. Setelah melakukan beberapa pencarian, mereka menemukan seorang paranormal yang dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi masalah dunia spiritual. Paranormal itu memeriksa rumah kos Dika dengan cermat dan berbicara dengan entitas-entitas gaib yang ada di sana. Dia menyimpulkan bahwa rumah kos tersebut memang memiliki sejarah yang kelam dan pernah menjadi tempat pembunuhan sadis kepada seorang perempuan di masa lalu, dan tempat kejadiannya tepat berada di kamar Dika. Entitas negatif itu masih berada di sana dan merasa terganggu oleh keberadaan Dika yang menempati kamar tersebut. Itulah kenapa hanya Dika yang diteror habis-habisan oleh kuntilanak itu. Paranormal itu juga menemukan bahwa ada kutukan tua yang terikat dengan rumah kos. Kutukan itu berasal dari zaman dahulu dan menjadi akar dari semua gangguan yang terjadi. Kutukan itu menarik makhluk-makhluk jahat ke rumah kos tersebut dan menciptakan lingkaran kegelapan yang sulit untuk dihancurkan. Dika dan teman-temannya merasa ketakutan mendengar tentang kutukan tersebut, tetapi mereka juga merasa lega karena akhirnya mengetahui sumber masalahnya. Paranormal berjanji untuk membantu mereka mengatasi kutukan dan mengusir entitas-entitas jahat yang ada di rumah kos tersebut. Paranormal memulai ritual pembersihan yang lebih kompleks dan kuat. Mereka melepaskan kutukan yang ada dan menghubungkan dengan energi positif untuk membersihkan rumah kos dari energi negatif. Selama ritual berlangsung, suasana menjadi semakin intens dan entitas-entitas jahat itu berusaha keras untuk tetap bertahan. Dalam prosesnya, Dika merasa seakan-akan ada energi gelap yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan kehancuran dan kebencian yang tak terbayangkan dari entitas-entitas jahat itu. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan menahan diri agar tidak terpengaruh oleh energi negatif tersebut.
Teman-temannya juga merasakan gangguan dan tekanan yang sama, tetapi mereka saling memberikan dukungan dan kekuatan untuk tetap berdiri teguh selama ritual berlangsung. Akhirnya, setelah ritual berlangsung cukup lama, paranormal berhasil mengusir entitas jahat itu dari rumah kos. Suasana menjadi tenang dan terang kembali, dan cahaya lampu tidak lagi berkedip-kedip. Dika dan teman-temannya merasa lega dan bersyukur bahwa gangguan dari dunia lain akhirnya berakhir. Namun, mereka tidak sadar bahwa yang mereka usir hanyalah entitas negatif lainnya dan bukan kuntilanak yang mengerikan itu. Kuntilanak itu masih terus mengganggu Dika setiap malam, hingga akhirnya karena rasa frustasi yang mendalam, Dika merasa tidak kuat dan memutuskan untuk pindah kos. Hingga hari ini, teror dari kuntilanak tersebut masih menghantui siapa saja yang berani menempati kamar kos bekas Dika tersebut. Dan kabar terakhir, kos-kosan itu sekarang sudah sepi karena tidak ada yang berani untuk menempatinya.